Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suarli Nurrohma. Saya akan menyampaikan laporan magang MPKM PT Dinata Graha Raya, Kantor Pemasaran Perumahan Graha Raya. Secara perusahaan, PT Dinata Graha Raya sebelumnya dikenal dengan CV Jati Indah, didirikan pada tahun 2011 oleh sepasang suami istri yang berprofesi sebagai dokter yang ingin mencoba peruntungan lain dengan mendirikan bisnis di bidang properti. PT Dinata Graha Raya telah berhasil membangun hunian 500 sampai dengan 1000 unit lebih di area Kabupaten Kendal dan akan terus berkembang ke wilayah lainnya di Kota Semarang. Sebagai pengembang hunian properti, Graha Raya menawarkan lingkungan hidup yang nyaman, harga terjangkau. Pencapaian PT Adinata Graha Raya dengan segudang prestasi antara lain: 1. Realisasi KPR subsidi tertinggi tahun 2017, pengembang terbaik nomor 1 realisasi KPR subsidi baru terbanyak tahun 2018, peringkat 2 realisasi KPR subsidi tahun 2019, terbaik nomor 1 tahun 2020, developer kontribusi kredit subsidi terbesar tahun 2021. Modus pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kedua aturan ini menyebutkan dua pihak yang akan berperan dalam pelaporan transaksi pencurigaan khususnya di bidang properti. Dua pihak itu adalah perusahaan properti atau agen properti dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Pasal 17 ayat 1 huruf B UU TPPU telah mengatur mengenai perusahaan yang bergerak di bidang properti merupakan pihak penyedia jasa yang wajib menyampaikan laporan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah atau uang asing yang nilainya paling sedikit setara dengan 500 juta rupiah ke PPATK. Pihak kedua yang wajib melaporkan transaksi mencurigakan dalam ruang lingkup properti adalah PPAT. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pasal 3 menyatakan bahwa PPAT merupakan salah satu pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK mengenai pembelian dan penjualan properti. Berkaitan dengan kewajiban PPAT dalam melakukan pelaporan, dilansir dari hukumonline.com, Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Syafran Sofyan pada acara upgrading notaris dan PPAT se-Jawa Tengah mengatakan ada beberapa kondisi yang membuat PPAT tidak wajib melaporkan jika terdapat dugaan transaksi keuangan mencurigakan. Hal itu jika sepanjang transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dilakukan melalui mekanisme perbankan atau jasa keuangan lainnya. Dengan demikian, mewajibkan pelaporan transaksi tersebut tidak lagi menjadi beban bagi PPAT, akan tetapi menjadi beban dan tanggung jawab lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya. Kasus pencucian uang. Pembelian properti sebagai modus dari pencucian uang merupakan pilihan menarik bagi para pelaku. Sebagai contoh, kasus Robert Tantular MBA yang sudah diputus bersalah dalam putusan peninjauan kembali nomor 29 PK Pitsus 2018. Pada putusan ini, Robert yang bertempat tinggal di Kecamatan Kebayoran Lama, Kodia, Jakarta Selatan diputus bersalah karena melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana Robert dicuci dengan membeli 7 kafling tanah dengan luas 220 meter persegi sampai 2000 meter persegi, rumah yang terletak di Jalan Kebun Bunga nomor 8 lantai 8 dengan luas tanah 146 meter persegi. Putusan tersebut merupakan satu dari sekian kasus pencucian uang di bidang properti. Kurangnya kerjasama antar lembaga pemerintah dan juga swasta membuat pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi hambat. Kasus Robert merupakan perwakilan dari berbagai kasus serupa yang menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dan pelaporan dari perusahaan properti dan juga PPAT dalam menjalankan tugasnya. Sekian dan terima kasih.